Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk selanjutnya materi perilaku organisasi adalah terkait perubahan organisasi dan manajemen stres. Oke, kita tahu bahwa untuk setiap usaha, jenis usaha apapun itu ya, kecuali yang memang dikelola oleh pemerintah ya. Jika Anda nanti memiliki perusahaan atau Anda saat ini bekerja di perusahaan, Anda harus siap dengan perubahan ya. Jadi ini ya sesuai istilah change or die. Berubah atau mati gitu ya. Dari materi ini Anda diharapkan bisa memiliki kompetensi yang pertama memahami apa itu perubahan organisasi, apa itu perubahan terencana, pendekatan untuk perubahan organisasi, menciptakan budaya jika ada perubahan, dan stres kerja serta manajemen untuk stres kerja. Baik, langsung saja. Yang pertama terkait hakikat perubahan organisasi. Yang dimaksud perubahan organisasi adalah sebuah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem di dalam organisasi. Jadi kalau digambarkan itu skemanya seperti ini. Ada sesuatu yang baru. Jadi ketika kita bicara ada perubahan organisasi, pasti ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu akan menuntut adanya perubahan struktur dan fungsi. Kita ambil contoh saja ya, perubahan yang sangat masif ya, terkait adanya pandemi COVID-19 saat ini. Menuntut segala sesuatu harus bisa dikerjakan secara online ya. Nah, kegiatan baru tersebut ya ketika semuanya harus dikerjakan secara online, hal ini akan mempengaruhi atau menuntut adanya perubahan struktur dan fungsi-fungsi penting di dalam organisasi. Kita sebut saja dulu ketika ada WFH itu ya, work from home ya, ketika diwajibkan semua organisasi, semua perusahaan itu harus work from home. Nah, beberapa fungsi yang tidak bisa dikerjakan dari rumah harus bisa. Nah, di sini menuntut adanya perubahan fungsi, ada perubahan struktur. Nah, perubahan struktur dan perubahan fungsi inilah yang mendasari adanya perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini akan mempengaruhi perubahan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam organisasi. Ya, nilai-nilai dan norma itu kita tahu itulah pembentuk dari budaya organisasi. Sehingga adanya perubahan nilai-nilai dan norma tadi akan membuat perubahan di dalam budaya organisasi yang baru sehingga ada agenda kerja yang baru. Ya, jadi perubahan organisasi itu kalau digambarkan secara sistematis seperti ini. Ada sesuatu yang baru itu akan mempengaruhi perubahan struktur dan fungsi. Perubahan struktur dan fungsi inilah yang dikatakan perubahan di dalam organisasi. Perubahan ini akan merubah nilai-nilai dan norma sehingga tercipta budaya yang baru dan pekerjaan yang baru. Kenapa setiap organisasi itu harus berubah ya? Jadi sesuatu yang baru tadi, something new tadi itu bisa dari tuntutan-tuntutan ini 1 sampai 6. Yang pertama sifat angkatan kerja ya. Sifat angkatan kerja ini bisa dari keanekaragaman budaya, peningkatan dalam profesional, banyak orang masuk dengan keterampilan-keterampilan yang kurang memadai, hal-hal seperti ini ya. Jadi yang dimaksud tuntutan sifat angkatan kerja ini adalah karakteristik individu di dalam organisasi.
individu-individu baru yang masuk di dalam organisasi itu akan mempengaruhi perubahan di dalam organisasi. Jadi begini ya teman-teman ya, kita ambil contoh saja untuk peningkatan di dalam profesional. Misalkan di dalam perusahaan Anda itu job description-nya atau spesifikasi pekerjaannya itu sebenarnya Anda mencari lulusan SLTA, ya, lulusan SMA. Kemampuan perusahaan Anda itu membayar hanya untuk lulusan SLTA. Namun ternyata ya saat ini eh, hampir setiap lulusan SLTA itu juga melanjutkan perkuliahan. Nah, jadi ketika Anda membuka rekrutmen untuk lulusan SMA, itu hampir tidak ada yang melamar. Karena rata-rata di daerah yang Anda membuka lowongan itu, rata-rata sudah lulusan dari S1. Nggak mungkin kalau lulus S1 mau melamar menggunakan ijazah SLTA. Jadi Anda akan lama sekali mendapatkan pegawai baru. Sehingga ini ya, mau tidak mau Anda harus merubah spesifikasi pekerjaan. Nah, perubahan spesifikasi pekerjaan inilah yang akan mempengaruhi perubahan fungsi-fungsi di dalam organisasi. Ya, ini saya ambil satu contoh aja. Yang lainnya juga begitu. Kebalikannya ya teman-teman ya. Kalau tadi Anda mendapatkan pegawai baru itu orang-orang yang profesional. Kebalikannya, Anda spesifikasi pekerjaannya itu untuk orang-orang profesional, tapi ternyata tidak ada orang profesional yang mau melamar di perusahaan Anda. Jadi mau tidak mau, Anda harus menerima orang-orang yang keterampilannya kurang memadai. Mau tidak mau, Anda pasti akan melakukan perubahan organisasi. Jadi ini ya, yang pertama tuntutan angkatan kerja ini berarti tuntutan yang bersumber dari orang-orang baru yang masuk di perusahaan Anda. Jelas ya? Jadi orang-orang baru yang masuk di perusahaan Anda itu pasti akan menuntut untuk perubahan organisasi jika ada hal-hal seperti ini. Tuntutan yang kedua itu bersumber dari teknologi. Dulu ya sebelum ada pandemi COVID, itu tuntutan perubahan organisasi itu sebagian besar 90% itu dari tuntutan teknologi. 4.0 ya ketika ada gencarnya revolusi industri 4.0 gitu ya. Hampir setiap berita, setiap informasi, setiap seminar, setiap workshop itu mengangkat tema 4.0. Nah, adanya revolusi industri 4.0 di mana segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan otomatisasi ya, dengan komputer, dengan program-program TQM ya, Total Quality Management yang lebih bagus, program-program rekayasa ulang, teknologi lain yang sangat cepat berubah. Mau tidak mau, perusahaan pasti akan mendapatkan tuntutan untuk berubah ya. Tapi dulu itu ketika digencarkan revolusi industri 4.0 itu perubahannya tidak langsung ini ya, tidak langsung drastis itu ya. Masih ada penyesuaian sedikit demi sedikit. Jadi dulu salah satu contohnya itu sistem e-kinerja gitu ya. Itu masih belum semuanya yang menerapkan pada saat itu. Nah, ketika ada pandemi ini ya, mau tidak mau, siap atau tidak siap, semua perusahaan itu harus berubah. Jadi tuntutan yang lebih parah itu dari pandemi. Nah, pandemi itu masuknya di nomor 3 teman-teman. Tuntutan karena kejutan ekonomi. Jadi ada sesuatu yang terjadi memang di luar dugaan, di luar prediksi. Jadi ini ketika ekonomi itu mengalami kejutan ya, ketika ada hal-hal yang memang tidak disangka-sangka ya, contohnya pandemi itu ya, itu pasti akan menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan. Ini salah satu contohnya ya, dulu ketika belum ada pandemi itu ya, kejutan ekonomi itu bisa berasal dari pasar surat berharga.
tiba-tiba harga saham perusahaan Anda anjlok. Mau tidak mau Anda harus melakukan perubahan-perubahan ya, agar perusahaan Anda tetap mendapatkan keuntungan walaupun harga pasar dari saham perusahaan Anda itu jatuh. Tingkat suku bunga yang berfluktuasi, fluktuasi mata uang asing itu juga bisa membuat perubahan di dalam organisasi. Tuntutan yang keempat itu berasal dari persaingan. Kalau perusahaan Anda itu menghadapi persaingan yang cukup drastis ya, untuk memenangkan persaingan itu, mau tidak mau perusahaan pasti harus berubah lebih baik agar bisa menang, ya. Tuntutan yang kelima itu berasal dari kecenderungan sosial, ya. Peningkatan orang-orang yang kuliah. Jadi kecenderungan sosial ini maksudnya adalah lingkungan sosial yang saat itu sedang tren gitu ya, tren sosialnya. Rata-rata banyak yang kuliah, Anda harus berubah. Kalau Anda merekrut hanya lulusan SLTA sementara lingkungan tren sosial itu rata-rata orang lulus kuliah, tidak mungkin ada yang mau masuk di perusahaan Anda. Mau tidak mau Anda harus melakukan perubahan fungsi organisasi, ya. Pernikahan tertunda pada orang-orang muda, tren sosial orang-orang yang tidak mau nikah muda itu ya, yang mereka lebih mengutamakan mengejar karir gitu ya. Itu akan menyebabkan tingginya tingkat profesionalisme orang-orang yang melamar pekerjaan. Ya, kembali lagi nanti ke sini, peningkatan orang-orang yang profesional. Peningkatan tingkat perceraian sehingga banyak sekali wanita yang bekerja itu ya, yang butuh banget pekerjaan karena mereka habis bercerai, itu juga nanti akan mempengaruhi sifat angkatan kerja. Jadi kecenderungan sosial ini nanti kaitannya ke nomor 1 ya teman-teman ya, nomor 1. Tuntutan untuk perubahan yang keenam itu dari politik dunia. Runtuhnya suatu negara yang tadinya berkuasa itu pasti akan ngefek. Bayangkan kalau Cina itu ya tiba-tiba memutuskan ekspor gitu ya. Politik dunia, dia nggak mau lagi mengekspor barang-barangnya ke luar negeri. Kita pasti akan kehilangan banyak sekali komoditi ya teman-teman ya, sehingga mau tidak mau perusahaan pasti akan melakukan perubahan. Jadi tuntutan something new yang membuat perusahaan itu harus melakukan perubahan itu bisa dari salah satu dari keenam tuntutan ini. Bisa juga lebih dari satu ya. Oke, saya lanjutkan. Tidak semua perubahan itu bisa diterima dengan lapang dada, ya teman-teman ya. Jadi ada yang menolak, ya. Resisten ini menolak. Penolakan itu bisa penolakan dari individu, bisa penolakan dari organisasinya sendiri, gitu ya. Jadi bisa individual resistance, bisa organizational resistance. Untuk penolakan secara individual itu biasanya disebabkan karena yang pertama, orang tidak mau keluar dari zona nyaman. Wes enak-enak pakai manual, kenapa harus belajar komputer, kenapa harus belajar otomatisasi, kenapa kita semua harus belajar teknologi. Nah, biasanya orang nggak mau, sepenak-penak ngono kok ya, disuruh lagi harus pakai ini, harus bisa mengoperasikan aplikasi ini, belajar lagi ya. Itu biasanya akan memicu individual resisten. Yang kedua, rasa aman. Khawatir jika dia harus berubah, dia nanti akan tidak bisa mengikuti sehingga dia akan kehilangan pekerjaannya. Misalkan ini orang tua itu ya, orang-orang lansia, orang-orang tua yang khawatir tidak bisa mengikuti perubahan teknologi. Dia akan merasa posisinya terancam. Wah, lagi kok wong anyar-anyar sing pintar teknologi bisa mengganti posisi saya ini ya. Akhirnya di situ akan memicu individual resisten atau penolakan individu. Ya. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kalau harus berubah, khawatir akan penurunan pendapatan. Ini akan memicu individual resistance atau penolakan individu. Ketidakpastian, itu boleh berubah nanti apakah
perusahaan ini bisa terus berjalan? Apakah saya nanti tetap bisa terus bekerja di perusahaan ini? Bisa-bisa nanti saya di-PHK gitu ya. Kondisi-kondisi ketidakpastian itu juga pasti akan memicu penolakan individu atau individual resistance. Persepsi, cara pandang orang yang takut risiko ini akan memicu ya, sangat memicu individual resistance atau penolakan individu ya. Penolakan itu bisa juga berasal dari organisasi, ya. Jadi organisasinya kadang-kadang juga nggak mau berubah. Secara organisasi itu ketika dituntut berubah, dia nggak mau berubah. Nah, hati-hati. Kalau resistennya itu dari organisasi, tadi saya di awal sudah sampaikan ya, change or die. Bisa-bisa terancam die itu perusahaannya kalau organisasi resisten terjadi di suatu perusahaan yang dituntut untuk melakukan perubahan. Kenapa bisa ada penolakan organisasional? Yang pertama inersia struktural. Jadi beberapa divisi, beberapa departemen memang menolak untuk perubahan. Hal ini akan memicu organizational resistance ya. Dampak luas perubahan, khawatir kalau perubahan itu nanti dapat merusak sistem sehingga perusahaan itu tidak bisa menjalankan sistemnya dengan baik, ya lama-lama akan sama aja dia akan tutup. Nah, ini juga kekhawatiran ini akan memicu organizational resistance atau penolakan secara organisasi. Inersia kelompok kerja. Beberapa kelompok di dalam organisasi itu bisa juga menolak ya karena ada ketidaksesuaian keinginan kelompok dengan keinginan perubahan itu, dengan tuntutan perubahan itu. Ancaman terhadap keahlian, takut tidak bisa memiliki keahlian yang diharapkan setelah perubahan. Ini juga bisa memicu penolakan organisasi. Ketakutan hilangnya kekuasaan, ketakutan kehilangan atau anggarannya tidak bisa menyesuaikan. Jadi misalkan ini ya, dulu awal-awal berkembangnya Gojek gitu ya, rata-rata setiap usaha itu menyediakan delivery order ya. Ketika dulu ada Gojek, hampir semua jasa kurir itu ini ya, terancam. Nah, kalau dia mau mengikuti dengan biaya murahnya Gojek, gitu ya, dengan aplikasinya yang tersistematisnya Gojek gitu ya, khawatir saya bisa ndak ya ngikuti, anggaran saya cukup ndak? Kalau ndak cukup nanti bisa-bisa yang saya sendiri yang bangkrut. Inilah terancam adanya alokasi sumber daya ini yang akan memicu organizational resistance atau penolakan organisasi. Nah, bagaimana jika terjadi penolakan-penolakan baik individual maupun organisasional tadi? Bagaimana cara menanganinya? Yang pertama, perlu pendidikan dan komunikasi. Perusahaan harus bisa menjelaskan kebutuhan dari perubahan itu kepada individu, kelompok, dan seluruh organisasi. Jadi diberikan pemahaman. Kenapa sih kita harus berubah? Alasannya apa? Pentingnya apa? Kalau kita tidak bisa mengikuti bagaimana? Itu harus disampaikan. Jadi yang pertama diberikan pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, berikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi mendesain perubahan. Enaknya gimana? Biar semuanya bisa mengikuti. Tapi kita harus berubah, gitu ya. Gimana enaknya? Diajak mereka, diikutkan, disertakan, diberi kesempatan untuk berpartisipasi, gitu ya. Sehingga sama-sama mikir, tidak seolah-olah mereka dipaksa harus berubah. Jadi memang perubahan itu juga gagasan dari mereka. Dengan hal seperti ini, insya Allah penolakan itu bisa tertangani, gitu ya. Yang ketiga, memberikan fasilitas dan dukungan. Tawarkan pelatihan-pelatihan, berikan liburan, berikan dukungan emosional, dan pahami kenapa orang itu kok menolak perubahan, sehingga kita bisa memberikan pemahaman yang tepat untuk mereka. Jadi jangan terus dipaksa, harus mau berubah, nggak mau berubah pergi saja gitu ya. Jangan seperti itu, kita juga butuh mereka. Kalau kita berubah sendiri, ya, yang lainnya nggak mau berubah, yang lainnya meninggalkan organisasi, kita harus kerja sendiri, kita juga nggak akan bisa mengikuti perubahan itu teman-teman. Jadi fasilitasi mereka, dukung mereka agar mau mengikuti perubahan.
Jika 1, 2, 3 tetap tidak mempan gitu ya, gunakan cara yang keempat, negosiasi ya. Cari tawar-menawar. Dengan penolak itu ya, gimana sih maunya? Kasih kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Persetujuan jika memang itu layak untuk Anda setujui, jika tidak layak untuk Anda setujui, berikan pemahaman ya agar mereka bisa menerima tawaran Anda, ya. Yang kelima, jika terpaksa lagi ya, silakan manipulasi, ya. Berikan peran yang diinginkan no ya. Jadi orang-orang yang nolak perubahan itu justru diberikan posisi penting di dalam perusahaan, ya. Ya, dengan dia ada di posisi penting itu, dia tahu kondisi yang harus dihadapi perusahaan, mau tidak mau dia juga akan memikirkan cara untuk mengikuti perubahan. Jika tetap tidak mempan lagi, ya paksa secara terang-terangan. Takut-takuti dengan kehilangan pekerjaan atau pemindahan, tidak dipromosikan dan lain-lain. Ini opsi paling akhir ya. Kalau memang semua sudah tidak mempan, ya. Kenapa? Karena kalau orang itu dipaksa untuk berubah, hasilnya itu juga tidak akan optimal. Jelas ya, diusahakan cara-cara yang lain dulu. Jika memang sudah mentok tidak bisa, baru gunakan cara yang ke-6. Terkadang untuk mengantisipasi penolakan tadi, ya, kita harus merencanakan perubahan dari awal, ya. Siapkan perubahan itu sehingga kita bisa menyiapkan orang-orang itu untuk bisa menerima perubahan itu. Jadi gini ya, perubahan itu kan ada perubahan yang mendadak, gitu ya. Misalkan seperti pandemi kemarin harus WFH, itu perubahan yang mendadak. Untuk perubahan-perubahan yang lain, perubahan-perubahan menghadapi persaingan ini ya, yang paling contoh yang paling banyak itu ya. Kita bisa siapkan dari awal, kita bisa rencanakan dari awal. Perubahan-perubahan yang direncanakan dari awal itu yang dikatakan perubahan terencana. Bagaimana membuat perubahan terencana? Siapkan perubahan, buat sesuatu yang berbeda, ya. Lalu yang kedua, rencanakan perubahan. Nah, perencanaan perubahan ini ya harus proaktif. Maksudnya proaktif itu apa? Anda bisa melihat atau meramalkan kondisi-kondisi yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Jadi membuat rencana strategis. Kalau saat ini itu misalkan persaingan itu masih sedikit. Nah, kita harus proaktif. Kita harus memprediksi beberapa bulan lagi pesaing akan semakin banyak. Apa yang kira-kira mampu diberikan oleh pesaing itu yang membahayakan kondisi perusahaan kita. Kita harus proaktif, harus cari tahu. Nah, bagaimana cari tahunya? Intensif. Kita harus terus memikirkan, terus mencari fakta, terus berpikir kreatif dan inovatif. Fokus pada tujuan, ya. Sebuah organisasi dapat dirubah dengan mengganti strukturnya. Jadi disiapkan orang-orang. Jadi ketika nanti ada perubahan, siapa orang yang selayaknya dipromosikan ke posisi A, dipromosikan ke posisi B, dan seterusnya. Itu harus didesain. Teknologinya disiapkan dari sekarang. Kalau sekarang itu misalkan teknologinya itu masih menggunakan Excel yang biasa gitu ya, Microsoft gitu ya. Kita harus tingkatkan, kita bisa membuat aplikasi mobile, aplikasi yang bisa dibuka dari HP. Itu kita rencanakan dari awal, sehingga ketika saatnya kita membutuhkan aplikasi itu, kita sudah siap, baik anggaran maupun sumber daya yang lain. Ya, setting fisik dan orang-orangnya kita bisa siapkan atau rencanakan dari awal. Tujuan-tujuan perubahan terencana itu memperbaiki kemampuan organisasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, perubahan kebiasaan buruk karyawan. Ini yang bisa kita rencanakan. Perubahan-perubahan yang bisa direncanakan itu seperti ini. Dan untuk perubahan terencana, Anda harus menyiapkan agen perubahan. Orang yang bisa bertindak sebagai katalisator, orang yang proaktif, inovatif, kreatif, bisa bertanggung jawab mengatur kegiatan-kegiatan perubahan itu. Selanjutnya, kita bisa melakukan pengembangan organisasinya, ya.
Untuk pendekatan perubahan organisasi itu ada 3. Ini yang harus Anda pahami, ya. Ketika perusahaan itu dihadapkan pada tuntutan perubahan organisasi, Anda akan mengalami 3 tahapan ini. Tahap yang pertama adalah unfreezing, lalu masuk ke tahap movement dan tahap rephrasing, ya. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Jadi perubahannya itu misalkan yang garis hitam ini ya teman-teman ya. Pada awal tuntutan perubahan itu muncul, tahap yang pertama adalah unfreezing. Masih ini ya, masih maut gitu ya, masih ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setengah setuju. Jadi panah yang ke bawah ini kita anggap setuju ya, ini kan area positif. Kalau di bawah ini kan area negatif ya. Nah, ada yang setuju, ada yang setengah setuju, ada yang kurang setuju gitu ya. Ada yang sama sekali tidak setuju gitu ya. Nah, lalu dengan pendekatan komunikasi tadi, pendidikan, pemahaman itu ya, sampailah pada tahap yang kedua yaitu tahap movement. Tahap movement ini mulai beberapa yang tidak setuju itu akan mengarah ke setuju. Tadi yang tidak setuju kan banyak ya, akan mulai beralih ke setuju. Lalu ketika sudah banyak yang setuju ya, tetap ada 1-2 orang yang tetap tidak setuju ya. Ya udah, kita tinggal aja. Kalau kita nunggu semuanya harus setuju, nggak berubah-berubah organisasinya. Malah kita akan yang terkena masalah. Perusahaan itu yang akan tertimpa masalah atau musibah. Jadi kalau sudah dianggap sedikit yang tidak setuju ya, udah kita tahap yang ketiga aja, tahap rephrasing ya. Udah jadi kalau unfreezing itu kan pencairan, lalu mulai dibekukan lagi dan disinilah pembekuannya ya. Pencairan masih cair ya, masih ada yang setuju, masih ada yang beku. Kalau kita mencairkan sesuatu itu ya, nggak semuanya langsung cair ya, masih ada beberapa yang beku. Nah, disinilah mulai posisinya cair semua. Kita mulai bisa menata, kita bentuk ya cairan tadi mau dibentuk seperti gelas, mau dibentuk seperti plastik, es lilin atau apa, es krim yang lainnya. Baru kita bekukan, refreshing. Jadi tahapannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk 3 tahapan tadi ini ya, ini kan masih dari bukunya Kurt Lewin ya. Itu disempurnakan oleh Koters ya, dikenal dengan Koters 8 Step Plan. Jadi untuk perubahan itu ya, pada tahap unfreezing, tahap pencairan itu ya, Anda harus menjelaskan urgensinya. Kenapa harus berubah? Bentuk koalisi. Cari dukungan sebanyak-banyaknya yang mau mengerti, berempati kenapa Anda harus berubah. Lalu mulai bentuk visi yang baru. Arah perubahannya, visinya itu mulai dibentuk. Di sini mulai ke tahap movement, ada orang-orang yang mulai paham dengan visi kita. Kita berdayakan orang-orang yang setuju, yang koalisi tadi ya setuju dengan kita. Kita bentuk sistem reward ya, reward. Siapa yang mau mendukung kita tambahi rewardnya. Siapa yang tidak mau mendukung, kita sesuaikan rewardnya lebih sedikit daripada yang mendukung. Jika sudah seperti itu, pasti banyak yang akhirnya mendukung kita, baru kita tahap ke refreshing, ya, konsolidasi, penyesuaian, dan menyampaikan perubahannya, melaksanakan perubahannya, refreshing. Jadi lebih lengkapnya pada tahap unfreezing kita harus ngapain aja sih ya. Pada tahap movement kita harus ngapain aja. Pada refreshing kita harus ngapain aja. Ini dikenal dengan istilah quarter step plan ya. Salah satu dampak dari perubahan organisasi adalah pengembangan organisasi atau organizational development atau OD ya. Sekumpulan tindakan yang terencana, wujud dari perubahan terencana, dibangun atas dasar demokrasi dan kemanusiaan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Itu yang dikenal dengan istilah OD. Bukan overdosis ya, tapi organizational development. Nilai-nilai perubahan terencana dalam pengembangan organisasi adalah peduli. Jadi kita cari kepedulian orang-orang agar mau berubah dengan kita. Agar terus mau berpikir kita harus berubah seperti apa. Harus merencanakan perubahan seperti apa.
Mencari kepercayaan, mencari dukungan, meratakan, menghadapi perubahan, dan meminta partisipasi semuanya untuk menghadapi perubahan. Ini nilai-nilai dari organizational development. Tekniknya apain aja? Yang pertama, berikan pelatihan. Ya, beri pelatihan. Kasih pelatihan-pelatihan untuk menghadapi perubahan itu. Setelah pelatihan, kita bikin survei apa yang kurang dari pelatihan itu. Kita buat konsultasi, kita bangun tim, kita kembangkan masing-masing tim itu ya, dan berikan apresiasi. Ini langkah-langkah untuk membuat perubahan terencana atau agar orang-orang mau berubah ketika kita sudah merencanakan harus berubah gitu ya. Organizational development adalah salah satu wujud dari perubahan yang terencana, teman-teman ya. Nah, bagaimana menciptakan budaya untuk perubahan? Yang pertama, stimulating a culture of innovation ya. Jadi dari awal Anda harus menciptakan budaya inovasi. Orang itu harus terus berinovasi karena hanya orang yang mau berinovasi yang terus mau belajar ya. Orang yang inovatif itu pasti akan terus belajar. Inovatif itu kan harus mencari sesuatu yang baru, teman-teman ya. Jadi ketika suatu saat perusahaan itu harus dituntut untuk berubah ya, dituntut harus berubah, mereka-mereka yang inovatif itu sudah siap ya, enggak ada yang menolak. Kalaupun ada enggak banyak ya. Jadi cari dari awal itu budaya inovasi. Bagaimana membentuk budaya inovasi gitu ya? Variabel-variabel struktur organisasi. Jadi untuk struktur-struktur atau fungsi-fungsi penting organisasi yang memang harus inovatif itu benar-benar Anda harus selektif ketika mencari orang yang menduduki posisi tersebut. Pastikan orang itu benar-benar inovatif ya. Lalu strategi jangka panjangnya, Anda kembangkan orang-orang itu agar terus mau meningkatkan inovasinya. Ini ya, maksudnya seperti ini. Kalau Anda sudah memiliki orang-orang yang inovatif di dalam organisasi Anda, tetapi Anda tidak memberikan kompensasi yang sesuai kepada orang tersebut, tidak akan lama orang itu pasti akan keluar atau tidak mau mengoptimalkan daya inovasinya untuk perusahaan Anda. Jadi strategi jangka panjangnya Anda harus siapkan peningkatan kompensasi ya. Entah itu gaji, bonus, tunjangan dan lain-lain. Siapkan agar orang-orang yang inovasi tadi terus mau berkembang atau mengembangkan inovasinya, mengembangkan dirinya di dalam organisasi tersebut. Ya. Sumber daya yang fleksibel. Jadi jangan membuat aturan-aturan yang apa ya, mengikat, nggak bisa berubah, apa ya gitu ya, stuck gitu ya. Anda harus, semuanya itu harus fleksibel. Jadi sewaktu-waktu ada perubahan, peraturan itu mengikuti perubahan teman-teman, ya. Dan yang paling penting, komunikasi antar bagian harus benar-benar terjalin dengan baik, ya. Jangan sampai ada salah persepsi, jangan sampai ada salah paham. Ya, Anda harus mencari orang-orang yang memiliki AJ Champions ya, individual yang aktif melakukan inovasi ya. Ini yang penting. Budaya yang kedua adalah budaya learning organization. Di dalam organisasi Anda harus menciptakan budaya orang itu mau terus belajar. Ya. Caranya bagaimana? Sering-sering ya bikin pelatihan, sering-sering bikin konsultasi, sering-sering bikin suasana-suasana orang itu mau terus belajar gitu ya. Beasiswa misalkan ya, diikutkan untuk pelatihan-pelatihan misalkan ya. Jadi tipe learningnya itu bisa single loop ya, mengoreksi kesalahan kebiasaan-kebiasaan lama diperbaiki, bisa langsung double loop ya, koreksi dan perbaikan. Karakteristik learning organization budaya, jika di dalam organisasi itu ada budaya learning ya, budaya belajar gitu ya. Biasanya ciri-cirinya adalah budaya itu sangat berpegang teguh pada visi. Visi itu benar-benar dijadikan pandangan
dalam bertindak, bukan hanya tempelan di dinding, ya. Jadi benar-benar jadi panduan untuk bertindak. Menghapus cara berpikir yang lama, ya. Melihat organisasi sebagai sistem yang berkesinambungan, komunikasi yang terbuka antar divisi, dan kerjasama untuk mencapai tujuan atau visi. Teman-teman, ketika ada perubahan organisasi, ini satu hal yang hampir tidak bisa dipungkiri, ya, stres. Ketika seseorang itu dipaksa untuk berubah, gitu ya, pasti ada stres. Anda tahu apa itu stres? Stres itu intinya adalah suatu kondisi dinamis, ya, kondisi yang berubah, ya. Kenapa berubah? Karena individu itu dihadapkan pada peluang, dihadapkan pada tuntutan, dihadapkan pada sumber daya yang terkait dengan hasrat, ya, hasrat individu tersebut yang hasilnya itu tidak pasti. Jadi ketika seseorang itu dihadapkan pada peluang, tuntutan, sumber daya yang tidak pasti, itu biasanya akan memicu stres. Ya, apa itu stres? Stres adalah ketegangan fisik karena lingkungan dan situasi sosial yang sangat berpotensi merusak. Ya, potensi merusak. Jadi stres itu kan kalau diartikan secara harfiah, kata stres itu artinya adalah tekanan, tegangan. Jadi stres itu bisa diartikan ketegangan fisik, ya. Stres itu mengacu pada reaksi atas situasi, ya. Reaksi atas situasi, bukan situasinya. Jadi kondisi stres itu adalah reaksi seseorang atas situasi. Ketika ada pandemi COVID-19, seseorang itu stres, ya. Itu bukan karena pandeminya, tapi karena reaksi orang itu atas pandemi. Karena ketakutan akan pandemi. Itu yang memicu stres, bukan karena pandeminya. Jadi stres itu bukan karena situasinya, tetapi karena reaksinya atas situasi, ya. Stres itu dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik individu. Jadi ada yang individu itu reaktif terhadap situasi. Ada seorang individu yang cuek terhadap suatu situasi. Itu mempengaruhi stres. Orang yang senangannya cuek itu lebih rendah tingkat stresnya daripada orang yang gugupan itu ya, gupuan kalau bahasa Jawanya itu ya. Seperti itu. Stres ini menunjukkan kebutuhan psikologis dan fisik yang berlebihan, ya. Jadi kalau ini pengertian stres secara umum, kalau diartikan ke dalam stres kerja, berarti stres kerja adalah stres yang dikarenakan ada ketidakseimbangan antara kepribadian karyawan dengan karakteristik pekerjaannya, ya. Jadi kalau stres tadi ketegangan fisik karena lingkungan dan situasi sosial, kalau stres kerja ya berarti ketegangan fisik karena kondisi pekerjaan, ya. Jenis stres ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama eustress, yang kedua adalah distress. Sama seperti dulu saya menjelaskan konflik. Konflik dulu ada konflik yang membangun, ada konflik yang merusak. Begitu juga stres. Stres itu ada eustress, ada distress. Kita ke eustress dulu. Stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Contohnya, Anda yang tadinya sebagai staf mendapatkan amanah, mendapatkan beban untuk menjadi pimpinan. Nah, biasanya itu reaksinya kan stres. Waduh, iso gak ya aku ya? Waduh, bisa ndak ya saya ini jadi pemimpin ya? Biasanya saya yang ngikuti instruksi, sekarang saya yang harus memberikan instruksi. Nah, itu termasuk eustress jika Anda bisa melaluinya dengan baik. Kenapa? Karena akhirnya kompetensi Anda berubah. Yang dulunya hanya mengikuti instruksi, sekarang menjadi pemberi instruksi, menjadi pengatur dan lain sebagainya. Itu menjadi eustress. Ya, stres yang bersifat sehat, positif dan konstruktif. Kebalikannya, jika Anda menghadapinya dengan stres, akhirnya malah nggak bisa kerja apa-apa, sakit berkepanjangan,
akhirnya kinerjanya malah menurun, itu berarti stresnya adalah distress. Stresnya tidak sehat, negatif dan destruktif ya. Jadi yang dikatakan eustress itu jika setelah Anda melakukan reaksi atas situasi ya, tegang karena situasi, Anda justru bertumbuh. Anda justru bisa semakin fleksibel, Anda justru memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan memiliki kinerja yang atau performa ini bisa dikatakan kinerja ya teman-teman ya, memiliki kinerja yang tinggi. Ini dikatakan eustress. Tapi ketika Anda tegang, reaksi Anda atas situasi tadi tegang dan itu memicu sesuatu yang tidak sehat dan bahkan merusak, berarti Anda stresnya stres yang distress, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya memberikan banyak tugas gitu ya, setiap pertemuan saya kasih tugas, tugasnya keuangan gitu ya, sulit gitu ya. Tapi Anda bisa mengerjakannya dan Anda sudah terlatih. Nanti ketika Anda semester 5, tugasnya semakin banyak. Halah wis tahu aku nggarap tugas sak menekian gitu ya. Itu berarti stresnya eustress, teman-teman. Tapi kalau ketika saya berikan banyak tugas, Anda malah KO, sakit, nggak bisa mikir ya, akhirnya tugasnya nggak dikerjakan, nilainya nggak lulus C gitu ya. Nah, itu berarti stresnya adalah distress. Jelas ya teman-teman ya? Nah, distress ini akan memicu penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, dan tingkat kehadiran atau abstain yang tinggi. Bisa juga diasosiasikan dengan sakit, ya, penurunan kemampuan dan bahkan kematian. Ini distress, ya. Kalau eustress itu justru berakibat pada pertumbuhan. Semakin fleksibel, semakin mampu beradaptasi, kinerjanya semakin tinggi, ya. Nah, ini stres itu kalau dibuat model itu seperti ini. Wah, mau stres ya itu kayak model itu ya. Kenapa seseorang itu bisa stres gitu ya? Sumber-sumber potensialnya itu ada 3. Bisa karena lingkungan, bisa karena organisasi, bisa karena personal. Karena lingkungan bisa karena ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, perubahan teknologi. Faktor-faktor organisasional bisa karena tuntutan tugas yang semakin tinggi, peran yang semakin banyak ya, tadinya staff akhirnya jadi pemimpin gitu ya. Tuntutan antar personal ya, temannya bikin masalah gitu ya. Struktur dan kepemimpinan, pemimpinnya yang nggak cocok dan sebagainya. Ini bisa memicu stres, teman-teman. Faktor personal, faktor individu, bisa karena masalah keluarga, masalah ekonomi, dan kepribadiannya orang itu memang gampang tertekan. 3 sumber ini yang potensial membuat stres. Ya, kenapa orang itu bisa stres? Karena perbedaan individual, persepsinya yang negatif, pengalaman kerjanya yang rendah, dukungan sosialnya yang rendah, tidak ada keyakinan pada dirinya sendiri, tidak ada keyakinan dari orang lain ya, permusuhan ya, akhirnya dia mengalami stres. Konsekuensi stres ini bisa gejala fisiologis atau gejala fisik, yaitu sakit kepala, tekanan darah tinggi, sakit jantung. Bisa konsekuensi gejala psikologis, yaitu kecemasan, depresi, kepuasan yang menurun. Bisa juga konsekuensi pada perilaku, yaitu produktivitasnya menurun, mangkir, ya, senangannya protes, itu tanda-tanda orang stres lah gitu ya. Perputaran karyawan ya, karyawan itu banyak yang keluar, kita rekrut lagi, banyak kita menerima karyawan, nggak lama karyawan itu keluar, kita rekrut lagi, ada karyawan masuk, nggak lama dia itu keluar ya. Perputaran karyawan itu maksudnya seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak karyawan yang keluar, itu perilaku. Ini tanda-tanda stres ya. Nah, jadi seperti model tadi, dari model tadi ya, faktor-faktor yang menyebabkan stres, sumber-sumber stres, ini dikatakan stresor, teman-teman ya. Stresor itu bisa dari ekstra organisasi atau luar organisasi ya, contohnya faktor lingkungan tadi ya, teman-teman ya. Bisa dari organisasi ya, organisasi berarti faktor-faktor organisasional tadi.
kelompok ini bisa dari organisasional, bisa dari luar organisasi juga. Individual itu sumbernya dari dalam diri sendiri. Itu akan memicu stres ya. Stresor ekstra organisasi atau stresor dari luar organisasi ya. Bisa karena perubahan teknologi, bisa karena perubahan sosial ya. Contohnya gaya hidupnya yang berubah gitu ya. Bisa karena kondisi keluarga, hubungan yang buruk, anggota keluarga yang sakit, pertengkaran, krisis dalam keluarga, ya. Pindah tempat, ini juga bisa memicu stres. Perubahan hidup, ya, menjadi lebih tua itu bisa membuat orang stres ya. Kalau kalau reaksinya negatif ya. Kehilangan pasangan ya, bisa karena kematian, bisa karena perceraian gitu ya. Variabel-variabel sosiologis seperti perbedaan ras, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kelas sosial yang dipermasalahkan. Ini akan memicu stres, ya. Stresor di dalam organisasi bisa karena kebijakan di dalam organisasi. Contoh penyusutan karyawan, ada PHK, pasti stres itu. Rotasi, aturan-aturan yang semakin ketat, teknologi-teknologi yang semakin canggih, ini bisa memicu stres ya. Struktur dan desain-desain organisasi ya, sentralisasi. Dulunya kita bebas mengerjakan ya, bebas membuat anggaran sendiri. Dibuat sentralisasi, anggaran langsung dari atasan, kita tinggal melaksanakan. Itu bisa memicu stres, teman-teman. Konflik lini antar staf, peran yang tidak jelas, ambigu, tidak ada kesempatan untuk maju. Ini akan memicu stres di dalam organisasi. Proses organisasi, pengawasan yang terlalu ketat, stres ya, diawasi terus, diawasi itu ya. Komunikasi satu arah ya. Kita tidak mendapatkan komunikasi dari pimpinan ya. Kita taunya dari katanya orang, katanya. Itu akan memicu stres lama-lama. Umpan balik yang sedikit itu akan memicu stres ya. Partisipasi yang kurang itu akan memicu stres ya. Tidak diajak ngapa-ngapain ya. Kita tidak terlalu dilibatkan dalam beberapa kegiatan organisasi itu akan memicu stres jika reaksinya negatif. Kondisi kerja, area yang bising, panas, dingin, bau, tidak aman, tidak sehat, penerangan kurang, ini akan memicu stres. Stresor kelompok, kurangnya kekompakan antar kelompok, kurangnya dukungan sosial, ini akan memicu stres. Stresor individu, kepribadian ya, orang yang spontanitas gampang refleks, gampang marah, tidak memikirkan lebih dalam gitu ya, kurang toleransi ya, otoritarisme ya, sering dia itu sifatnya bossy gitu ya, nggak mau disuruh, terus tiba-tiba dia bekerja banyak disuruh-suruh, itu akan memicu stres ya. Persepsi kontrol ya, perasaan orang mengenai kemampuan mengontrol situasi. Jadi ini ya salah paham persepsi yang nggak sesuai gitu ya terhadap segala situasi yang ada di sekitarnya, itu akan memicu stres. Ketidakberdayaan yang dipelajari ya. Orang yang menyerah pada situasi walaupun sebenarnya ia bisa melawannya, berarti kan dia belajar untuk tidak berdaya gitu ya. Sebenarnya dia bisa mengatasi tapi dia harus menyerah gitu ya. Itu berarti tidak berdaya yang dipelajari. Belajar tidak berdaya. Daya tahan psikologis ya. Dia tidak tahan terhadap provokasi, tidak tahan terhadap tekanan. Ini akan memicu stres individu. Respon orang terhadap stres itu ya bisa subjektif. Respon subjektif itu respon yang tampak dari dirinya sendiri ya. Bisa kekhawatiran, ketakutan, apatis. Apatis itu ndak peduli sama orang lain, itu juga ciri-ciri stres loh ya. Terus nggak ngurusi orang lain, nggak mau ngurusi orang lain, nggak mau dengerin orang lain, itu sebenarnya juga respon dari stres, bisa saja ya. Bosan, itu respon dari stres, jelas ya, depresi, letih, frustasi, kehilangan kendali emosi, gampang emosi, tiba-tiba gampang emosi, itu ciri-ciri orang stres. Penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian, itu ciri-ciri orang yang stres. Dari perilaku, respon stres itu bisa orang yang mudah mendapatkan kecelakaan ya. Nggak ngapa-ngapain, ada tiang listrik tabrak, itu ciri-ciri orang yang stres ya teman-teman ya. Ya. Kecanduan alkohol, menyalahgunakan obat ya, luapan emosional, makan atau merokok berlebihan, perilaku impulsif ya. Perilaku impulsif itu menyakiti dirinya sendiri ya. Bunuh diri itu perilaku impulsif.
Orang yang stresnya sudah berlebihan tiba-tiba menyakiti dirinya sendiri sampai level bunuh diri. Itu berarti respon stres dari sisi perilaku. Respon stres dari sisi kognitif itu bisa dilihat dari orang yang tidak mampu membuat keputusan, ya. Keputusannya nggak masuk akal, bunuh diri salah satunya itu tadi ya. Daya konsentrasinya rendah, ya. Tadinya dia tuh pinter, moro-moro kok apa ya, on ya, dijak ngomong nggak nyambung. Itu kadang-kadang respon stres ya. Kurang perhatian ya, nggak perhatian ya, ada batu justru disandung gitu ya. Itu, respon stres yang kognitif. Sangat sensitif terhadap kritik. Biasanya kalau ada orang apa ya, menyindir itu ya, memberitahu, itu dia biasa aja, tiba-tiba ketika Anda memberitahu, dia ngamuk gitu ya. Itu kadang-kadang juga respon stres ya, hambatan mental, mentalnya terganggu ya, nggak bisa ngomong, nggak masuk akal ya, kadang-kadang diajak ngomong nggak nyambung gitu ya. Itu hambatan mental, respon stres dari sisi kognitif. Dari sisi fisiologis ya, orang yang stres itu biasanya kandungan glukosanya akan meningkat, denyut jantungnya meningkat, tekanan darahnya meningkat, mulut kering, berkeringat, panas dan dingin. Berkeringat bukan waktu gerah itu ya. Jadi ketika nggak ada apa-apa keringetan, apalagi keringat dingin itu juga fungsi apa respon stres dari sisi fisiologis atau fisik ya. Panas dingin ya, badannya panas dingin, nervous itu stres dari sisi fisiologis. Respon stres dari sisi organisasional ya, di dalam organisasi bisa dilihat orang yang stres itu biasanya absensinya meningkat, kinerjanya menurun, produktivitasnya rendah, nggak puas sama pekerjaannya, kesetiaannya pada organisasi berkurang. Ini bisa dilihat dari biasanya dia itu sedikit-sedikit ini ya, kasih saran pada organisasi, lalu lama-kelamaan dia tuh puasif, itu juga bisa dari sisi, respon stres dari sisi organisasi, ya. Nah, bagaimana memanajemen stres dan teknik mengurangi stres? Yang pertama, teknik manajemen stres ya, yang bisa Anda lakukan adalah pendekatan individu. Karena pada umumnya stres itu sumber awalnya dari individu ya, persepsi Anda atas situasi ya, persepsi negatif atas situasi tadi ya. Maka Anda bisa memanajemen stres dengan pengelolaan waktu ya, mengelola waktu. Jadi waktunya tidur ya tidur gitu ya. Jangan terus buat ngelamun, apalagi main game sampai malam. Main game sampai malam kalah itu juga bisa memicu stres. Nonton drakor sampai estafet seharian penuh, itu juga bisa memicu stres. Kelola waktu dengan baik. Perbanyak waktu istirahat. Istirahat yang optimal, istirahat yang benar-benar berkualitas. Ini bisa menjadi teknik manajemen stres dari sisi individu. Latihan fisik, olahraga teman-teman ya. Orang yang kurang olahraga itu tingkat stresnya juga tinggi. Jadi, manajemen stres dengan pendekatan individu bisa Anda lakukan dengan latihan fisik ya. Latihan relaksasi ya, yoga ya, menenangkan diri, berpikir positif ya, relaksasi itu seperti itu. Itu bisa menjadi teknik manajemen stres dari pendekatan individu. Yang terakhir untuk pendekatan individu ya, bisa Anda gunakan dukungan sosial ya, mencari orang-orang yang memang care terhadap Anda, peduli terhadap Anda. Ini bisa menjadi teknik untuk manajemen stres. Ketika Anda sedang stres, ada beban pikiran, cari orang-orang yang peduli pada Anda, ajak curhat, ajak ngobrol, ajak main bersama, ajak guyon gitu ya. Nanti stresnya akan berkurang. Jadi pendekatan individu untuk memanajemen stres ya, mengelola waktu dengan baik, pastikan istirahat yang berkualitas. Latihan fisik, olahraga ya, latihan relaksasi dan cari dukungan sosial. Manajemen stres yang kedua menggunakan pendekatan organisasi ya. Seleksi dan penempatannya yang pas. Cari orang-orang yang pas. Jangan cari orang yang bikin Anda mudah stres ya.
redesign ya, dirotasi biar orang tidak stres gitu ya, ganti posisinya. Jangan kerja di bagian itu terus ya. Pengambilan keputusan partisipatif. Libatkan setiap orang di dalam organisasi Anda dalam pengambilan keputusan. Ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi stres karyawan di dalam perusahaan Anda. Komunikasi yang bagus di dalam organisasi. Setiap masalah dikomunikasikan dengan bagus. Ini akan bisa mengurangi juga tingkat stres di dalam organisasi. Lalu program kesejahteraan yang maksimal ya, kasih kompensasi yang pas ya, kasih liburan gitu ya. Ini bisa mengurangi stres ya, jelas ya. Lalu untuk teknik mengurangi stres, yang pertama relaksasi otot. Ketika Anda sedang tegang, karena stres itu adalah tekanan, solusinya untuk jangka pendek relaksasi. Bisa tangannya digerak-gerakkan gitu ya, jalan-jalan dulu sebentar gitu ya, cari kegiatan-kegiatan yang bisa membuat otot Anda itu rileks gitu ya, pijet misalnya seperti itu bisa untuk mengurangi stres ya. Refreshing jelas ya, meditasi itu untuk relaksasi tadi ya, yoga ya, mikir yang indah-indah, mikir yang bagus-bagus, itu bisa meditasi ya. Restrukturisasi kognitif, bersihkan pikiran ya. Restrukturisasi kognitif itu pikirannya itu harus direstrukturisasi. Persepsi negatif tadi dibuang semuanya, mikir yang positif, mikir yang jangka panjang. Ini bisa menjadi teknik untuk mengurangi stres ya. Jadi sampai di sini dulu materinya, tolong dipahami. Jika ada kesulitan atau yang belum paham, silahkan langsung bisa ditanyakan kepada saya, bisa melalui grup, bisa melalui WA pribadi atau sewaktu-waktu jika bertemu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada yang tidak sesuai ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.